Sorry brothers, Bapak sih udah setia menunggu. Kita lanjut lagi kisah QP. Jadi mari kita mulai. Di cerita sebelumnya, Shida Kotori muncul di tengah panasnya pertempuran antara kelompok Asumario melawan Smoke S. Kotori menumbangkan satu member Smoke S dengan satu kali pukulan keras saja. Hei, ada berapa orang mereka? Tanya Kotori ke Yanbo yang duduk sambil memegangi rusuknya. Aku yakin jumlah mereka ada 7 dan yang 2 di sini. Jadi tinggal 4 ya, saut Kotori. Maksudmu 5, kata Yanbo. Kotori nyengir karena salah menghitung hal sederhana begitu. Sementara itu ada Marpo yang menahan Ryo agar tidak berlarian sembarangan. Apa yang terjadi dengan tetap tenang, ha? Berlarian seperti itu seakan memohon agar Smoke S menancapkan pisau di kepalamu. Siapa orang itu? Dia orang yang tidak seharusnya ada bersama para pemburu seperti kita, saut Ryo. Tiba-tiba dia mendorong Marpo ke samping dengan panik. Awas! Di depan mereka ada Smoke S lain yang juga membawa senapan semi-otomatis. Gelondongan peluru ditembakkan tanpa ampun. Suaranya terdengar sampai ke telinga Kotori. Apa itu? Sepertinya senapan mesin, jawab Yanbo. Senapan mesin? Sebenarnya apa yang kalian hadapi? Teriak Kotori panik. Kotori lalu memakai topeng soccer miliknya. Takoyaki, jangan pergi kemana-mana. Tunggu saja di sini, kata Kotori ke Yanbo yang tersenyum masam dikatain Takoyaki. Tunggu, kamu bawa senjata kan? Bunuh diri tahu kalau kesarang tangan kosong, kata Yanbo. Aku tidak akan mati sebelum mencoba klub striptis, saut Kotori. Dan dia pun melangkah keluar ruangan meninggalkan Yanbo yang masih tidak paham siapa pria ini sebenarnya. Sementara itu Ryo masih berbalas tembakan dengan Smoke S. Di bawah tangga ada Marpo yang jatuh karena tadi didorong oleh Ryo. Dia berdarah, bukan karena jatuh, tapi satu peluru sempat menyerempet perutnya. Saat itulah Kotori muncul dari pintu dekat Marpo. Ryo, teriak Kotori. Aku baik-baik saja. Bawa pria di dekatmu itu pergi, dia terluka, teriak Ryo dari atas. Kotori menoleh ke arah Marpo yang sedang memegangi perutnya yang berdarah. Cepat pergi, teriak Ryo lagi. Melihat pria besar memakai topeng soccer, tentu bikin Marpo juga bingung seperti Yanbo sebelumnya. Kotori berteriak keras lalu mengangkat badan Marpo seakan-akan ringan. Ryo, akan kubawa orang ini keluar. Setelah itu, aku akan segera kembali. Jangan mati. Apa kau mengerti? Teriak Kotori. Dan dia pun bergegas lari membawa Marpo pergi. Sedangkan Ryo malah kehabisan peluru. Dia melirik ke arah lawan, lalu keluar dan menunjukkan pisau di tangan, memberi isyarat kalau Asumario menantang Smoke S bertarung dengan pisau. Lawan yang memang terkenal piawai memakai pisau tentu tidak takut. Dia mengeluarkan 2 pisau dari kedua tangannya. Ryo maju ke depan, begitupun Smoke S yang siap menyelesaikan tugasnya ini. Sedangkan Marpo ternyata dibawa ke tempat Yanbo. Di situ Kotori tahu kalau musuh tinggal 2 orang. Yang satu adalah bos mereka. Dia menghabisi Ichi dalam sekejap. Padahal kami hanya berpisah beberapa detik saja, kata Marpo. Yanbo juga kaget mendengar Ichi sudah tewas. Marpo mengeluarkan pistolnya. Masih ada 2 peluru di dalamnya. Tapi Kotori sudah pergi meninggalkan mereka berdua. Di tempat lain, Ryo sedang terdesak oleh Smoke S. Kalau kamu pikir bisa mengalahkanku dalam pertarungan dengan pisau, kamu sedang bermimpi, kata pria bertopeng itu. Asumario tahu perkataannya benar adanya. Dia tidak punya peluang menang dengan pisau. Sedangkan Kotori sudah sampai di tangga tempat dia membawa Marpo tadi. Tapi di atas tangga sudah berdiri satu member Smoke S, sosok bos grup pembunuh itu yang tadi menghabisi Ichi. Kotori berjalan naik dengan tenang, berhadapan-hadapan dengan bos Smoke S. Kamu membawa pisau kan? Kusarankan keluarkan saja sekarang.
atau kamu akan menyesal dan berpikir kenapa tidak memakainya dari awal, kata Kotori. Bos Smoke S itu tertawa mengejek niat baik Kotori tersebut. Kotori menoleh ke arah tangga. Sepertinya tangga ini bisa dipakai. Dalam beberapa menit, tidak, dalam beberapa detik, aku akan membuatmu melayang dan mukamu akan mendarat di lantai bawah tangga ini, kata Kotori. Smoke S itu menatap kesal pada Kotori. Menarik sekali. Mari lihat apa kamu bisa membuktikan omonganmu itu. Kotori pun ambil ancang-ancang. Maju sini. Di tempat lain, Ryo melepas jaket dan membalutkannya di tangan kiri sebagai tameng, lalu mengambil patahan pipa besi sebagai senjata pengganti pisau. Pertarungan Kotori sudah dimulai. Dia bisa menahan 2 pukulan yang diarahkan padanya, bahkan salto ke belakang untuk menghindari 1 tendangan. Kotori maju ke depan dengan cepat, disambut 1 tinju mengarah ke mukanya. Tapi dengan mengejutkan, Kotori malah memakai pundak Smoke S sebagai tumpuan untuk melompat dan bersalto di udara. 1 tendangan lutut disarangkan Kotori ke perut Smoke S, disusul hantaman kepala yang keras, sampai-sampai memecahkan topeng dan bikin Smoke S itu jatuh berlutut di lantai. Orang tersebut langsung sadar kalau lawannya ini mengerikan. Tangan kanannya bergerak ke belakang pinggang dan menarik keluar sebilah pisau. Tapi matanya melotot pas lihat Kotori sudah melompat ke depan. Sudah terlambat untuk itu tahu. 1 tendangan keras Kotori mendarat sempurna di muka Smoke S, membuatnya terlempar ke belakang, menabrak tembok dan badannya menggelinding menuruni tangga. Sudah kubilang kan, kata Kotori. Dia lalu ingat tentang Ryo dan bergegas pergi. Tapi Kotori tersentak pas menemukan 1 tubuh tergeletak tak bergerak di lantai dengan pipa besi menancap di perut. Di dekatnya, Asuma Ryo berdiri tegak dengan luka sayatan pisau di pipi kiri. Wajahnya tampak mengerikan dengan tatapan seperti binatang buas. Di luar gedung sudah ada Marpo dan Yanpo. Hujan pun sudah reda, menyisakan langit sore yang bersih. Asuma Ryo berjalan keluar dengan tenang, disambut senyuman gembira oleh Marpo dan Yanpo. Di belakangnya ada Kotori yang berjalan mengikuti. Dia merasa sudah tidak lagi mengenal Asuma Ryo, sahabatnya sejak masa kanak-kanak dulu. Marpo dan Yanpo pamit pulang duluan, sedangkan Kotori bersama Ryo berjalan ke arah yang berbeda. Tidak ada obrolan apapun dari keduanya. Sampai di sebuah persimpangan, Ryo ngomong akan pergi ke arah berbeda. Yang kamu lihat malam ini adalah Asuma Ryo. Kau tahu, aku bukan sejenis pecundang yang dipaksa masuk dunia hitam. Ini pilihanku sendiri, dan sekarang semakin jelas inilah hidupku, kata Ryo. Tidak perlu mencariku. Aku tidak akan kembali ke kota ini. Aku akan berdoa demi kebahagiaanmu, Koso dan juga Sune. Selamanya kalian adalah saudaraku, kata Ryo lagi sambil tersenyum. Mungkin senyuman tulus yang sudah lama tidak dia perlihatkan. Kotori menahan Ryo untuk berbincang lebih banyak lagi. Saat dia menyadari ada seseorang mendekat, tubuh Ryo terjatuh ke aspal. Di situ Kinjong yang memegang pistol dan langsung menembaki Asuma Ryo tanpa ampun. Ishida Kotori membelarak tak percaya. Dia maju dengan marah, tapi 1 peluru menggores wajahnya dan 1 lagi bersarang di pundak kanannya. Kinjo nyengir lebar dan langsung berlari pergi, meninggalkan 2 tubuh bersimbah darah tergeletak di aspal. Beberapa bulan setelah kejadian mengerikan di gedung polling terbengkalai, dan Kotori Ishida masih hidup, meski dengan tambahan bekas luka di pipi kirinya. Hari ini dia libur kerja dan akan mengunjungi Susumoto Koso dengan anaknya yang baru lahir. Di tengah jalan, Kotori ketemu sama Tsuneyoshi. Kamu masih saja jelek, Kotori. Tsune bilang dia ada konser musik di Nagoya, jadi menyempatkan mampir sebentar.
Sementara anggota band yang lain menunggu di coffee shop dekat situ. Sune memperkenalkan seseorang. "Kotori, ini vokalis kami, Hiromi Kirishima. Kalian pasti belum lupa orang ini kan? Hiromi yang sama yang pernah menemani Boya Harumichi di susuran dulu." Tak berapa lama, Sune dan Kotori sampai di sebuah taman. Di situ sudah ada Koso yang menggendong bayi, ditemani Kiba Yoshiaki dan Kunimi Ryuji. Mereka tersenyum senang semuanya bisa berkumpul di situ. Kiba menyerahkan amplop titipan dari Hiditora yang tidak bisa datang. "Terima kasih. Gimana kabar Hiditora-san?" tanya Koso. "Ya, dia baik-baik saja," jawab Kiba. Tahu-tahu Koso berteriak panik karena anaknya berak. Sedangkan Kotori menghadap ke arah Kiba dan Kunimi. "Aku belum sempat berterima kasih pada kalian. Meski aku tahu terima kasih saja tidak akan cukup. Kalau saja kalian tidak muncul malam itu," kata Kotori. Di malam Kotori dan Ryo terbaring di aspal. Kebetulan Kunimi dan Kiba sedang berhenti di SPBU tempat Kotori bekerja. Setelah mendengar cerita dari rekan-rekan kerja Kotori, keduanya pun bergegas menyusul. Mereka menemukan Ishida Kotori dan Asuma Ryo yang hampir tewas dan langsung membawa ke rumah sakit. Kunimi dan Kiba sudah menyelamatkan nyawa Kotori dan juga Ryo. Meski Ryo harus kehilangan kemampuan berbicara karena salah satu tembakan mengenai tenggorokannya. Sedangkan gedung terbengkalai yang jadi saksi pertarungan malam itu terbakar hebat. Polisi tidak menemukan satupun jasad dan juga senjata. Setelah malam itu, Ryo pun menghilang tanpa jejak. "Ryo, kalau itu jalan hidup yang kamu pilih, aku tidak akan lagi mempertanyakannya, karena aku juga punya pilihan sendiri." Itulah pesan dari Kotori yang mungkin tidak akan pernah kusampaikan. Tapi sebelum Ryo pergi menghilang, ada satu kejadian. Harada, pria Yakuza berbadan besar itu terkejut mendapati seseorang menodongkan besi tajam ke pinggangnya. "Jangan bicara dan masuklah ke lift," kata Yanpo. Dan di dalam lift itu juga sudah menunggu Marpo yang rambutnya sekarang berwarna emas mengkilat. "Kalian bekerja untuk siapa?" tanya Harada dengan suara bergetar. "Diamlah," saut Marpo. "Oh ya, kalau kamu mengandalkan cecunguk di lantai bawah, sayang sekali, mereka sudah kami urus." "Kamu sudah ditunggu oleh Dewa Kematian," kata Marpo. Pintu lift terbuka dan sekali lagi Harada terkejut mendapati Asuma Ryo sudah berdiri menunggu. Ryo berjalan mendekat dan memberikan secari kertas. Harada membukanya dan di situ tertulis, "Ini untuk Ichi, matilah."